Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para talibah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian dan memberikan senantiasa kepada kalian taufiknya dan perlindungannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar di tengah keluarga kalian Allah berikan kepada kalian kesehatan, demikian pula kepada keluarga kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan kalian serta keluarga kalian istiqomah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bahas satu bab, yaitu bab juhudul muslihin. Juhudul muslihin fi bayanil aqidati as-sahihati wad difa'i anha, yaitu kesungguhan juhud al-muslihin, orang-orang yang ingin mengadakan perbaikan, islah, fi bayanil aqidah, di dalam menjelaskan akidah as-sahihah yang benar, wad difa'i anha, dan membela akidah yang benar. Maka di dalam bab ini kita akan dikenalkan tentang bagaimana kesungguhan para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, dan bahkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembelaan terhadap agama ini, pembelaan terhadap akidah yang sahih. Karena di dalam agama ini, setiap kalian perhatikan pada poin yang pertama ini, dan poin yang kedua, bahwasanya Allah itu akan senantiasa melindungi agama ini, menjaga agama ini dengan diutusnya para nabi dan diutusnya para ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama adalah merupakan waratsatul anbiya, hum waratsatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Gunanya apa? Untuk benar-benar menjaga agama ini, menghidupkan sunnah-sunnah, dan memerangi segala hal-hal yang menyimpang dari perkara yang bid'ah. Dan tujuan mereka diutus oleh Allah adalah islahil aqaid, untuk memperbaiki akidah umat ini, melindungi syariat ini, himayat syariah min at-taghyir wa tabdil, dari segala hal yang perubahan dan tabdil, penggantian. Karena ada orang-orang yang nakal, dari ulama-ulama ulama-ulama jahat yang merubah agama ini. Sunnah demikian sempurna ditambah-tambahi, dikurangi, bahkan diganti. Maka inilah para ulama, tugas para ulama ahli sunnah yang merupakan pewaris para nabi, bagaimana mengumpulkan
menyatukan jam'u kalimatil ummah, menyatukan umat ini alal haqqi wal huda, berada di atas al-haq, agar mereka berada di atas al-haq dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi wa innal ulama warathatul anbiya. Nabi menyebutkan wa inna fadlal alim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fadlal alim, keutamaan seorang yang berilmu, alal abid, dibandingkan ahli ibadah, itu seperti keutamaan kafadli al-qamari, seperti keutamaan bulan lailatul badri, pada malam bulan, pada malam purnama, keutamaan bulan pada malam purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang yang ada. Satu bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada di malam tersebut, maka ada ribuan bintang di atas langit, tapi semuanya tertutup dengan sinar rembulan yang cuma satu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Kenapa? Karena ilmu seseorang itu, orang yang berilmu atau alim itu, dia akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan ahli ibadah itu hanya menguntungkan atau manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ini perbedaan. Wa innal ulama, dan banyak perbedaan yang lainnya. Wa innal ulama, dan sungguhnya Nabi bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu warathatul anbiya, merupakan pewaris para nabi. Di mana para nabi itu lam yurithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan mata uang, dinar ataupun dirham. Walakin warathul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihadli wafir, maka siapa yang mengambil bagian ini dari warisan nabi ini, maka sungguh dia telah mengambil satu bagian yang sangat banyak. Karena ilmu agama ini sangat luas dan manfaatnya lebih besar dibandingkan apa saja. Inilah keutamaannya para ulama, karena mereka juga memperjuangkan, menyebarkan ilmu tentang agama yang hak. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayyujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yab'atsu, mengutus, li hadhil ummah, di tengah-tengah umat ini, ala ra'si kulli mi'atin, pada penghujung tiap 100 tahun, pada tiap-tiap ujung dari 100 tahun. Mayyujaddidulah, siapa yang diutus? Yaitu orang yang memperbaharui agamanya. Tajdid maksudnya di sini adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan, meluruskan akidah-akidah yang telah banyak menyebar dari akidah-akidah yang bengkok dan menyesatkan, melindungi syariat dari segala bentuk perubahan, penggantian, pengurangan dan penambahan. Inilah tajdid. Dan dua hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan. Yang pertama adalah oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Adapun hadis yang kedua ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Karena itu di sini kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan di masa kekhalifahan. Karena nanti dalam masalah agama ini
akan muncul fitnah-fitnah yang berusaha menghancurkan agama ini dari dalam, atas nama ibadah, atas nama keyakinan, dan seterusnya. Karena itu nanti akan muncul, yaitu fitnah Khawarij, fitnah Syiah, kemudian Qadariyah, Rafidah dan Mu'tazilah. Demikian pula fitnah Syiah, Rafidah akan muncul. Dan banyak fitnah-fitnah yang lainnya. Tapi kita akan sebutkan, yaitu fitnah yang pada penting-penting saja. Yaitu disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, wa hadha tahqiqun ma takaffalallahu bihi min hifdzid din wa baqa'i sunnah wa dhuhurit ta'ifatil mansurah. Ini adalah merupakan bentuk dari penyempurnaan yang merupakan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala min hifdziddin, dari berupa penjagaan terhadap agama ini, wa baqa'i sunnah, dan agar sunnah tetap eksis, tetap ada, tidak musnah. Maka Allah mengutus para ulama tersebut. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa fi riwayatin wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok kecil, min ummati, dari umatku, dhahirina 'alal haqq, yang menampakkan, yang memenangkan kebenaran. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khadalahum, orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkaranya Allah, yaitu hari kiamat, wa hum kadzalik, dan mereka tetap istiqomah di atas dan tetap membela, memenangkan, menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Maka inilah bentuk janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap ada orang-orang yang membela agama ini dari para ulama yang Allah Subhanahu wa taala utus pada setiap penghujung 100 tahun. Taib. Di antaranya adalah fitnatul Khawarij. Khawarij ini muncul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah muncul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di mana dialah yang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Aidil ya Muhammad, ittaqillah, bertakwalah engkau ya Muhammad, dan berlaku adillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi rampasan perang kepada kabilah-kabilah Arab, ketua dari kabilah-kabilah Arab dengan jumlah yang sangat besar, dan tidak menyisakan bagi kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ta'manun, apakah kalian tidak menganggapku sebagai orang yang bisa dipercaya? Wa ana aminu man fis sama, sementara aku adalah orang kepercayaan Allah yang ada di atas langit. Maka siapa yang bisa bersikap amanah jika saya bukan orang yang amanah? Maka tokoh mereka Dzul Huwaisirah inilah yang memprotes, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang ciri-ciri mereka dalam hadis-hadisnya.
dan keburukannya kaum Khawarij. Dan terutama mereka lah yang muncul pada masa puncaknya, pada masa Utsman bin Affan. Mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan, ya, mengepung rumah beliau, mengembargo beliau, tidak boleh keluar rumah, ya, sampai beberapa hari. Dan bahkan terakhir mereka membunuh Utsman bin Affan. Maka inilah sebab-sebab mereka lah munculnya pertikaian dan peperangan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena munculnya kaum Khawarij ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka melalui tangan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya. Di mana Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib menegakkan aqamu alaihim hujjah, menegakkan kepada mereka hujjah, wa bayyanu lahumul mahajjah, dan menjelaskan kepada mereka hujjah-hujjah, dalil-dalil, sehingga kembali di antara mereka ada yang rujuk, karena di Kufah tersebut ada sekitar 6.000 kaum Khawarij, maka 4.000-nya mereka rujuk, tersisa sekitar 2.000. Itu insya Allah yang saya ingat ya. Wa asarru ahlul ahwa minhum ala bid'atihim. Adapun ahlul bid'ah, mereka terus bertahan dengan bid'ah mereka dari kaum Khawarij ini. Faqataluhumus sahabah, maka para sahabat memerangi mereka radhiyallahu anhum ihtisaban wa imtithalan, sebagai bentuk mengharap pahala dan melaksanakan li'amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri mereka adalah suka memberontak kepada penguasa kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Dan Nabi juga menyebutkan mereka adalah wa yada'a ahlal awsan, mereka membiarkan para penyembah berhala sementara memusuhi kaum muslimin. Inilah kebiasaan kaum Khawarij, waliyadzubillah. Dan keburukan-keburukan mereka sudah tampak, pemberontakan mereka kepada Utsman bin Affan, sehingga mereka membunuh Utsman bin Affan, gabungan kaum Khawarij Mesir dan Kufah. Dan mereka menyamar waktu itu, datang ke Madinah seolah-olah mereka akan pergi berhaji karena di musim haji. Dan para sahabat di kota Madinah tinggal sedikit karena rata-rata mereka pergi berhaji. Ada beberapa puluh para sahabat yang tinggal di kota Madinah ingin membela Utsman bin Affan, melindungi Utsman bin Affan sampai tetes darah penghabisan. Tapi Utsman tidak menginginkan darah mereka jatuh secara sia-sia, maka Utsman memerintahkan mereka pergi. Demikian pula muncul fitnah Syiah Rafidah di zaman Ali bin Abi Thalib dari pengaruh dari Abdullah bin Saba, di mana Abdullah bin Saba adalah satu daripada orang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, dan dialah yang menyerukan agar Ali bin Abi Thalib itu lebih layak untuk dijadikan sebagai khalifah dibandingkan Umar dan Abu Bakar. Ini menyelisihi ijma. Kemudian muncul sehingga Ali bin Abi Thalib mengubur mereka di satu lubang tanah dan membuat api di satu lubang tanah yang lainnya,
sehingga mereka tidak bisa bernapas karena panas dan asap dari api yang dibakar di sekitar tersebut memenuhi mereka. Inilah hukuman Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, menghukum orang-orang Syiah Rafidhah. Dan jejak Syiah ini sangat buruk. Mereka sering membantai kaum muslimin, melakukan huru-hara di tanah haram, memasang bom dan sebagainya. Sampai detik sekarang ini mereka banyak melakukan keributan di berbagai negara karena agama mereka mirip dengan ajaran Yahudi. Maka inilah firqah yang paling membenci orang-orang yang beriman. Bahkan mereka beranggapan membunuh orang-orang yang beriman, ahli sunnah, itu adalah bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka Ali bin Abi Thalib pun menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dan sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya menghancurkan kaum Khawarij, sehingga tidak tersisa melainkan 5 atau sekitar 4 orang dari orang-orang Khawarij yang tinggal di Kufah pada waktu tersebut. Dan 5 orang ini lolos melarikan diri, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, dan ada ke tempat yang lainnya. Dari 5 orang inilah kemudian tersebar pemikiran Khawarij sampai pada zaman kita sekarang ini. Kemudian muncul di zaman para sahabat juga. Jadi Khawarij, Syiah atau Rafidhah itu muncul di zaman para sahabat. Kemudian muncul juga di zaman para sahabat yaitu Qadariyah, kelompok Qadariyah, fitnatul Qadariyah. Ini muncul di akhir masa para sahabat radhiyallahu anhum, di mana masih hidup pada waktu itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan para tabi'in yang lain. Maka tatkala lamma zaharat ba'da dzalika mayyanfuna al-qadar, orang Qadariyah ini adalah orang-orang yang mengingkari adanya qadar. Karena itu lamma zahara, tatkala muncul sesudah fitnah Khawarij tersebut, yaitu fitnah muncul siapa? Mayyanfuna al-qadar, yanfuna al-qadar, orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Wa tasadda lahum man baqiya minas sahabah, maka para sahabat melawan mereka, menghadang mereka. Dari para sahabat membaqiyah yang tersisa seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu an, alladzi haddara minhum, yang telah mengingatkan bahayanya orang-orang Qadariyah, wa kasyafa awarhum, dan mengungkapkan, menyingkap aib-aib mereka, penyimpangan mereka. Wa kadzalika Ibnu Abbas, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Summa tasaddalah tabi'un, kemudian mereka dihadang oleh para tabi'in seperti Mujahid dan Khalifah Rasyid Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz, dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahumullah. Jadi banyak para ulama yang menjelaskan fitnah dan membantah fitnah Qadariyah ini. Dan munculnya Qadariyah ini pun di negeri Irak. Dan para sahabat masih hidup. Dan Rasulullah SAW menyebutkan Qadariyah itu adalah seperti majusinya, agama majusi. Kenapa? Karena mereka itu mirip seperti orang-orang majusi, beranggapan bahwasanya dengan mengingkari takdir berarti mereka menetapkan manusia itu berbuat, menciptakan amalan mereka sendiri. Tidak ada hubungan perbuatan manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Maka keyakinan seperti ini seolah-olah mereka ingin mengatakan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti banyak pencipta. Sebagaimana orang-orang Majusi itu beranggapan bahwasanya pencipta itu ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Api itu adalah
pencipta kebaikan dan kegelapan itu adalah pencipta keburukan. Maka beranggapan adanya pencipta lebih daripada satu ini sama seperti keyakinan pada orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala Dialah yang menciptakan kita dan apa yang kita kerjakan. Allah menjelaskan, kamilah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Ini fitnah Qadariyah yang muncul di akhir masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian setelah itu muncul fitnah yaitu Jahmiyah wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah ini muncul di masa para tabi'in, yaitu pada masa Al-Imam Hasan Al-Basri. Pada masa Al-Imam Hasan Al-Basri. Karena dikatakan Mu'tazilah karena mereka i'tizal dari majelisnya para ulama tabi'in, dari majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka para ulama mengingkari perbuatan mereka seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, Zuhri dan yang lainnya. Dan ciri-ciri Mu'tazilah ini mereka adalah takdimul aqli ala naqli, mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Dan mereka mengatakan bahwa apa-apa wahyu yang ditetapkan oleh wahyu, baik Al-Quran ataupun yang ditetapkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Mereka tolak. Demikian pula Jahmiyah dari pengikutnya Jahm bin Safwan. Maka para ulama membantah mereka. Seperti pada masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka membantah kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Sehingga Al-Imam Ahmad memiliki kitab Raddu alal Jahmiyah, yaitu bantahan terhadap Jahmiyah. Karena mereka banyak mentakwil dan mengingkari ayat-ayat nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan mereka memahaminya tidak dengan pemahaman yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan mereka dalam masalah akidah. Jadi demikian pula Al-Imam, para ulama seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ad-Darimi memberikan bantahan-bantahan terhadap pemahaman-pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi itu sedikit yang bisa kita jelaskan tentang beberapa pemahaman-pemahaman menyimpang tersebut. Ada fitnah-fitnah yang lainnya seperti fitnah ahli kalam, ahli filsafat, kemudian juga fitnah-fitnah yang lainnya, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagainya. Jadi fitnah itu akan tetap senantiasa ada dari fitnah orang-orang yang berusaha menghancurkan agama dari dalam. Karena mereka mengaku diri sebagai seorang muslim, tapi akidah mereka menyimpang, manhaj mereka menyimpang. Demikian pula keimanan-keimanan mereka banyak penyimpangan-penyimpangan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dengan apa yang kita ajarkan dan kita jelaskan di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik sehingga kita benar-benar terhindar dari pemikiran-pemikiran Qadariyah, Syiah, Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah dan Jahmiyah serta Murji'ah.
Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf karena saya menjelaskan pada bab ini hanya sekilas saja, tidak begitu detail dan tidak menyebutkan apa yang disebutkan oleh muallif karena terlalu untuk mempersingkat karena bab-bab berikutnya adalah bab-bab yang lebih penting dari urusan-urusan yang dari tujuan kitab ini ditulis, yaitu kitab tauhid, penjelasan tentang tauhid. Maka bab ini kita jelaskan hanya secara global saja, tidak terperinci. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.